Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Wulansari, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan ulang 5 materi yang sudah disampaikan atau dijelaskan oleh dosen saya, Bapak Rizal Pahlavi, dan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah PAI. Langsung saja. Untuk materi pertama di sini ada diagnosis jiwa melalui critical thinking. Nah, bagaimana cara kita mengenali diri kita? Imam Ghazali pernah berkata, sesungguhnya kunci mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah melalui mengenali jiwa. Nah, Allah menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Nah, khalifah membawa kita pada misi ilahiyah. Critical thinking sendiri di sini adalah proses berpikir yang aktif dan terampil dalam menyusun pemahaman tauhid, memahami sifat-sifat Allah yang telah dicontohkan oleh Nabi. Nah, manusia di sini terbagi menjadi dua, manusia jasmani dan manusia hakiki. Manusia jasmani di sini adalah manusia dalam bentuk jasad yang akan terurai menjadi tanah. Nah, sedangkan manusia hakiki di sini adalah manusia dalam bentuk ruh atau rohani yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi sifat jiwa kita? Nah, jika kita bercermin, lakukanlah evaluasi dengan berpikir jeli dan kritis tentang akhlak kita. Tatkala bercermin, kita berdoa pujian Allah yang telah membaguskan wajah kita. Selanjutnya meminta akhlak kita untuk dibaguskan. Nah, dan berjanjilah kepada Allah untuk melakukan pembaruan akhlak. Nah, critical thinking atau berpikir jeli ini dapat meningkatkan kualitas berpikir. Kualitas berpikir dapat meningkatkan kualitas iman. Kualitas iman meningkatkan kualitas amal soleh dan perilaku. Syaratnya hati kita harus bersih dari penyakit. Ada 7 penyakit hati yang harus kalian kenali. Langit pertama, tertolaknya amal hamba yang suka mengumpat. Langit kedua, tertolaknya amal hamba yang mengharap keduniaan. Langit 3, tertolaknya amal hamba yang sombong. Langit 4, tertolaknya amal hamba yang ujub. Langit 5, tertolaknya amal hamba yang hasud. Langit 6, tertolaknya amal hamba yang tidak ada pernah rasa kasih sayang. Dan langit 7, tertolaknya amal hamba yang ingin popularitas. Nah, bagaimana sih cara kita mengobati penyakit hati kita? Yaitu dengan tauhid, hilangkan atau kurangi kelakuan buruk kita yang selalu mengikuti hawa nafsu kita. Nah, isilah hidup kita dengan ilmu dan bimbingan spiritual untuk bekal amal soleh kita. Nah, hiasi diri kita dengan sifat-sifat kebaikan. Nah, untuk materi kedua, di sini ada komunikasi antara hamba dan Robnya. Nah, setiap manusia bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala asal mau dan mengikuti perintahnya. Sholat dengan khusyuk dan benar adalah salah satu cara berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sholat dengan khusyuk dan benar ini membutuhkan latihan. Banyak orang-orang yang mengerjakan sholatnya dengan asal-asalan. Antara gerakan, bacaan, pikiran, dan hatinya itu tidak sinkron, tidak serius menghadap Allah. Sholatnya hanya dijadikan ritual wajib yang harus dipenuhi. Nah, orang yang melakukan itu tidak akan merasakan nikmatnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi ketiga, di sini ada tesis Nabi Ibrahim, hasil critical thinking tentang ketuhanan. Nah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menarik untuk dipelajari dan diambil keteladanannya. Nah, pola pikir rasional dan kritis dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengajarkan kepada manusia bahwa dalam upaya menemukan Allah Subhanahu wa taala tidak harus melihat dari panca indera, melainkan juga dapat melalui pengamatan perenungan atas ciptaannya. Dialog yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki makna tersirat, yaitu bertujuan untuk pendidikan tauhid yang menghantarkan manusia pada peningkatan keyakinan ilmu yang positif. Hikmah terbesar dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam di sini adalah kesuksesannya dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah, negeri yang aman sentosa, dan regenerasi kepemimpinan. Nah, semua kesuksesan itu bisa diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena keteguhannya dalam bertauhid. Untuk materi keempat, di sini ada model pembaruan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim adalah
role model atau figur pembaru ideologi bangsanya yang berangkat dari keyakinannya, dengan motivasi pergerakan karena dilandasi dengan keimanan dan nilai-nilai tauhid yang sudah melebur dengan asmanya. Maka setiap langkah perjuangan atas nama Allah bukan bermotifkan harta atau jabatan, namun semata-mata amanah misi ilahi. Nah, pembaruan ini dimulai dari diri sendiri, masyarakat, keluarga, serta berujung dalam bangsa dan negaranya. Nah, syirik pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ini sering ditunjukkan kepada orang-orang yang menyembah berhala. Nah, namun lain halnya dengan zaman yang sekarang yang berhormat kepada bendera itu dikatakan syirik. Berhormat kepada bendera itu semata-mata bentuk nasionalisme diri kita kepada pahlawan yang sudah berjuang mendapatkan kemerdekaan bangsanya. Nah, 3 karakter penting yang patut kita tiru dan implementasikan adalah insan yang patuh kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, serta insan yang senantiasa membangun kebaikan dunia yang akan mendapatkan kesolehan di akhirat kelak. Nah, untuk materi terakhir di sini ada ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Belakangan ini banyak orang mempertentangkan antara nasionalisme dan Islam. Banyak kalangan menganggap bahwa nasionalisme bertentangan dengan Islam, padahal nasionalisme sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Sumber Al-Quran membuktikannya dengan menunjukkan betapa sangat besarnya sikap nasionalisme Nabi Ibrahim. Nah, nasionalisme di sini adalah dipahami sebagai salah satu pemahaman yang diciptakan suatu kedaulatan negara dengan mewujudkan ajaran tauhid untuk sekelompok manusia, atau bisa juga suatu sikap yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Nah, nilai-nilai cinta tanah air merupakan bagian dari kandungan Al-Quran. Di antara nilai-nilai tersebut, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kepeduliannya terhadap Mekah sebagai tempat tinggalnya. Beliau memohon kepada Allah agar Mekah menjadi negeri yang aman, sejahtera penduduknya, dan berkualitas generasinya. Nah, karakter nasionalis yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini dalam doanya, karakter inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga, khususnya Indonesia. Nah, setiap muslim, khususnya warga muslim Indonesia, perlu berdoa untuk keselamatan dan keamanan wilayah tempat tinggal kita. Nah, dan berdoa agar penduduknya memperoleh rizki yang melimpah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau makna, karena saya juga di sini sedang belajar. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.